Anak-anakku, hari ini kita akan belajar satu topik yang menarik, yaitu tentang telling time and numbers. Tetapi sebelumnya, marilah kita berdoa dulu supaya pembelajaran hari ini bisa mudah dipahami dan bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anakku, saya yakin bahwa kalian sudah banyak yang tahu bagaimana cara mengungkapkan waktu dalam bahasa Inggris. What time is it now? Nah, kalian nanti bisa mengungkapkannya dengan dua cara ya. Di sini Bapak akan berikan contoh dialog percakapan tentang waktu. Di mana di sini ada Natasha dan Tony. Jadi anak-anakku, what time is it? Ya, this is a dialogue between Natasha and Tony ya. Dialog ini tentang waktu ya. What time is it? We are going to be late. Tony, it's 7:15. We are on time. Don't be panic. Natasha say, but I thought we had to be at the restaurant by 7:30 for the surprise party. We will never make it here with all this evening traffic. Tony, sure we will. Rush hour is almost over. Anyway, the party starts at 8 o'clock. But I do need help with direction. Can you call the restaurant and ask them where we park our car? Oke, anak-anakku, ini adalah contoh dari percakapan tentang waktu. Nah, sebelum kalian belajar tentang waktu, kalian sebaiknya tahu dulu apa itu numbers. Karena waktu itu terdiri dari beberapa bilangan ya. Minimal ada dua istilah yang kalian wajib tahu. Yang pertama itu ada istilah cardinal number. Kemudian yang kedua, ordinal number. Apa itu cardinal number? Cardinal number is a number that says how many of some things there are. Jadi jumlah sesuatu itu termasuk dari cardinal number, such as 1, 2, 3, dan seterusnya. Anak-anakku, untuk yang kelas 7, tolong perhatikan baik-baik ya, karena ini sangat penting loh. Jadi bagi kalian yang belum bisa berhitung 1 sampai dengan 100, 1000, bahkan 1 juta, Bapak akan saya ajarkan tentang bagaimana belajar number dengan cara cepat. Yang pertama, gunakan tin untuk belasan, gunakan T untuk puluhan. Contoh, 1, 2, 3, 4. 4 itu 4, 14 itu 14, 40 itu 40. Kemudian yang kedua anak-anak, ordinal number is a number that tells the position of something in a list. Jadi first, second, third, dan seterusnya. Biasanya diambilkan dari dua huruf yang terakhir. First, second, third, dan seterusnya. Oke, anak-anakku, itu adalah contoh dari dua number, cardinal dan ordinal number. Minimal kalian tahu bahwa 1 to 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, untuk belasan gunakan tin semuanya. Tapi untuk puluhan gunakan T. Ini membantu kalian pada saat belajar tentang waktu. Ya, untuk ordinal number anak-anak gunakan first, second, third, fourth, fifth, sixth, dan lain sebagainya. Anak-anakku, ini adalah contoh dialog tentang number antara Dion dan Nova. Hi Nova, I won at the 6 Simulator Championship. Wow, congratulations. What place did you get? I got first place.
Who got second and third? Annabeth got second and Peyton got third. That's great. What did you get for having first place? I got a first place trophy and some money. Do you want ice cream? I'll pay for it. Sure, Dion. Thank you so much. No problem. Ini anak-anakku contoh dari dialog tentang number. Oke, anak-anakku, apakah kalian bisa memahami apa yang Bapak sampaikan dari tadi? Saya yakin ini adalah pelajaran yang sangat mudah. Nah, kali ini Bapak akan tunjukkan bagaimana cara memahami jam dengan cara cepat, ya. Oke, kita bagi menjadi dua. Di sini ada yang berwarna merah, ada yang berwarna kuning. Pas, ya. Ada istilah to, kemudian ada istilah o'clock, quarter past, quarter to, dan half past. Oke, anak-anakku, perhatikan dulu yang berwarna kuning. Pas ini artinya lewat atau lebih. Pas ini digunakan dari menit pertama sampai menit ke-30. Contoh di sini ada 5 past, berarti lewat atau lebih 5 menit. 10 past, lewat 10 menit. Quarter past artinya lebih atau lewat 15 menit. 20 past, lewat 20 menit. 25 past, lewat 25 menit. Kemudian half past, lewat 30. Jadi anak-anakku, pas itu digunakan dari menit pertama sampai menit ke-30. Nah, bagaimana dengan tu yang berwarna merah ini? Tu ini dipergunakan untuk kurang atau menuju. Ya, contoh 25 to, berarti kekurangannya 25 menit. 22 kurang 20 menit, quarter to kurang 15 menit, 10 to kurang 10, dan 5 to kurang 5. Jadi yang perlu jadi perhatian anakku, quarter past itu lewat atau lebih 15 menit, quarter to kurang 15 menit. Sedangkan half past itu lewat 30 menit, sedangkan o'clock digunakan jika jarum panjang menunjuk angka 12. Two common ways of telling the time. Ada dua cara bagaimana cara mengungkapkan waktu dalam bahasa Inggris. First, say the hour first and then the minutes. Ini adalah terjadi di negara kita. Gunakan jam dulu, baru kemudian menit. Nah, ini contohnya anak-anak ya. Silahkan. Misalnya jam 6 lewat 25 ya. Jam 6.25 cara menanyakan what time is it? Atau what's the time? Gunakan jam terlebih dahulu. It's 6:25. It's okay. Ini yang kita sebut dengan American style atau American English. Oke, anak-anakku. The second, say the minutes first and then the hour. Ini adalah cara yang kedua, yang biasa kita sebut dengan British style atau British English, di mana kita gunakan menit terlebih dahulu, baru kemudian jam. Nah, di sini kita lihat ya, seperti yang Bapak jelaskan tadi ya. Jadi, pas digunakan dari menit pertama sampai menit ke-30, sedangkan to digunakan pada menit 31 sampai menit ke-59. Quarter past itu lewat 15, quarter to itu kurang dari 15, half past itu lewat dari 30, sedangkan o'clock itu menunjukkan pas, tidak lebih, tidak kurang. Itu anak-anakku, apakah kalian paham apa yang Bapak sampaikan? Bagus, ya. Oke, ini bisa dilihat lagi contoh lebih detail tentang penggunaan waktu, telling the time. Karena waktu ini sangat penting, ya. Karena di antara kalian pasti berhubungan dengan waktu. Ini ya, seperti yang Bapak contohkan tadi. Pada saat jarum panjang menunjukkan jam itu berada di angka 12, gunakan o'clock. Misalnya, jam 2 siang, it's 2 o'clock. Jam 3, it's 3 o'clock. Ya. Jam 2 lewat 5, it's 5 past 2. It's 5 past 2. Jadi gunakan
menit dulu baru kemudian jam. Ini yang banyak kamu hadapi pada saat tes tulis nanti anak. Jadi inilah yang dimaksud dengan British English atau British style. 2:10, it's 10 past 2. 2:15, it's a quarter past 2. 2:20, it's 20 past 2. 2:25, it's 25 past 2. 2:30, it's half past 2. 2:35, it's 25 to 3. 2:40, it's 20 to 3. 2:45, it's a quarter to 3. 2:50, it's 10 to 3. 2:55, it's 5 to 3. Ya, oke anak-anakku, apakah kalian bisa memahami penjelasan dari Bapak? Oke, supaya kalian bisa lebih paham lagi tentang tujuan belajar bahasa Inggris, kalian juga bisa mendengarkan dan menirukan apa yang Bapak sampaikan. Oke, listen carefully and repeat. Ya, dengarkan baik-baik dan tirukan. Oke, number 1, it's 7 o'clock. It's 7 o'clock. Number 2, it's a quarter past 7. It's a quarter past 7. Number 3, it's half past 7. It's half past 7. Number 4, it's a quarter to 8. It's a quarter to 8. Number 5, it's 10 past 8. It's 10 past 8. Number 6, it's 25 past 8. It's 25 past 8. Number 7, it's 25 to 9. It's 25 to 9. The last, it's 10 to 9. Itu adalah contoh di mana kalian harus bisa mengucapkan dan bisa menuliskan. Ya, Bapak akan memberikan beberapa contoh bagaimana penggunaan jam dalam bahasa Inggris. Ya, ini kemudian, ini contohnya anak-anak. Dari gambar yang pertama, jam 2:35 menit. Ya, jadi ada dua cara di sini. Yang pertama, it's 2:35 atau 25 to 3. Ya. Jadi ini ada dua cara. Biasanya cara yang pertama itu dikenal dengan istilah American style. Nah, tapi kalian juga harus tahu yang British. Menit dulu baru kemudian jam. Contoh yang kedua, 11:20. 20-nya dulu baru kemudian 11. It's 20 past 11. It's 20 past 11. Oke, anak-anakku. When it is 15 minutes past the hour, we normally say quarter past. Jadi kalau jarum panjang itu berada di angka 15, gunakan quarter past. Ya. Tetapi kalau misalnya jarum panjang berada di angka 45, gunakan quarter to. Contoh yang menggunakan quarter past, 7:15, it's a quarter past 7. Ya, it's a quarter past 7. Baiklah anak-anakku, Bapak tadi sudah menjelaskan quarter past dan quarter to. Ya, quarter to digunakan jika lebih dari 45 menit. Ya. Kita lihat lagi contoh berikut ini ya, jam 3:30 ya. Half past 3. Half past 3. Ya, 3:30 half past 3. Ya. Angka berapapun kalau jarum panjang menunjukkan angka 30 itu half past. Ya, jarum pendek kita sebut dengan short hand, jarum panjang long hand. Nah, ini anak-anakku yang belum paham apa itu IM dan apa itu PM, Bapak jelaskan. Perhatikan loh ya, supaya kalian paham. Karena kita di Indonesia tidak menggunakan IM dan PM. Di Indonesia ini mengenal 24 jam ya, sedangkan di Western menggunakan 12 tapi menggunakan istilah IM dan PM. Ya.
we don't normally use the 24-hour clock in English. We use AM for the morning and PM for the afternoon and night. Anak-anakku, AM dan PM ini berasal dari bahasa Latin ya. AM itu dimulai dari pukul 00 sampai 11.59 siang. Jadi saat ini, saat kalian belajar bahasa Inggris, ini AM atau PM? Siapa yang bisa? Ayo. Bagus. IM. Nah, kalian yang muslim, kalian sholat subuh. IM atau PM? Bagus sekali. IM. Nah, jam 10 siang, jam 11 siang, sampai jam 11.59 itu masuk IM. Ya. Sedangkan PM itu dimulai dari jam 12 siang sampai 23.59. Oke, anak-anakku. Paham ya penggunaan IM dan PM? Oke, nah perhatikan gambar berikut ya. When to use morning, afternoon, evening, and night. Perhatikan. Morning is from sunrise to 1 to 12. Waktu pagi itu dimulai matahari terbit sampai 11.59. Sehingga kalau kalian ketemu Bapak Ibu guru misalnya, good morning sir, good morning mom, ya. Oke, bagaimana dengan afternoon? Afternoon is from 1 past 12 p.m. to around 5 p.m. Ya, dari jam 12 lewat 1 sampai dengan sekitar jam 5 sore. Nah, bagaimana dengan night? Night is from sunset to sunrise. Ya, sejak matahari terbenam sampai matahari terbit. So, from 1 past 8 p.m. until 1 to 6 a.m. Jadi dari sekitar jam 8 lewat 1 sampai jam 5.59 pagi. Bagaimana dengan evening anak-anakku? Evening is from 1 past 5 p.m. to 8 p.m. around sunset. Ya, oke anak-anakku, itu adalah penggunaan dari morning, afternoon, dan evening. Nah, kali ini Bapak akan berikan contoh juga yang berada di Indonesia. Nah, kalian misalnya mendapatkan undangan. Pukul berapa undangannya? 15.30. Nah, 15.30 di Indonesia, tapi kalau di Western pukul 3.30 p.m. Ya, 3.30 p.m. itu bagaimana caranya mengucapkan dalam bahasa Inggris? It's 3:30 in the afternoon. Or it's 3:30 in the afternoon. Nah, pukul 21.50 itu artinya pukul 9.50 p.m. It's 9:50 in the night or it's 10 to 10 in the night. Nah, bagaimana dengan 7? Nah, sama antara American dan British, gunakan it's 7 o'clock. Oke, anak-anakku, itu adalah contoh. Nah, bagaimana sekarang cara bertanya dalam bahasa Inggris? Ya, ada 3. Ya, yang pertama, kalian bisa menggunakan cara what time is it? What time is it? Kemudian yang kedua, what's the time? What's the time? Kemudian ada cara yang ketiga, ini adalah a more polite way to ask for the time, especially from a stranger, is could you tell me the time please? Nah, silakan kalian mau pilih yang mana? Yang pertama, yang kedua, ataupun yang ketiga. Nah, oke anak-anakku, bagaimana cara merespon dari pertanyaan yang Bapak telah sampaikan tadi? Giving the time. We use it is or it's to respond to the questions that ask for the time right now.
Jadi boleh menggunakan it is or its. Itu adalah subjek, ya. For example, what time is it now? It's 5:30. It's 10 to 12. Nah, gunakan it is karena it is adalah subjek dari sebuah kalimat. Dan it is boleh disingkat menjadi its. Inilah yang dimaksud dengan contraction. Nah, sedangkan untuk waktu gunakan preposition at, ya. Misalnya, I study English at 7 o'clock. Dan lain sebagainya. Bapak harap apa yang Bapak sampaikan bisa diterima dengan baik dan bermanfaat. Jangan lupa berdoa ya, tetap semangat, jadikan kalian generasi unggul dan bermanfaat. Oke, demikian anak-anakku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.